Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siprianus Diama dengan NIM 2305531135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang listrik statis pada mata kuliah fisika dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Joko Drah Gede Tirta Nindya STMJ. Referensi utamanya saya ambil dari buku Fisika Dasar edisi kedua dari Caltech. Jadi di sini ada beberapa topik yang saya bahas. Yang pertama itu hukum 1 Coulomb, 2 perhitungan dengan hukum Coulomb opsional, 3 medan listrik, 4 menghitung medan listrik menggunakan hukum Coulomb opsional, yang kelima pengisian dengan gesekan seri triboelektrik, 6 isolator dan konduktor, 7 elektroskop, dan terakhir pengisian dengan industri. Kita masuk pada hukum 1 Coulomb. Hukum Coulomb yang sering disebut sebagai hukum 1 Coulomb adalah prinsip dasar dalam fisika yang menggambarkan interaksi elektrostatik antara dua muatan listrik. Hukum ini menyatakan bahwa gaya elektrostatik antara dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Rumus untuk menghitung Coulomb F I1 dikali 2 per D kuadrat, di mana F yaitu gaya Coulomb dalam 1 Newton, I1 muatan pertama, I2 muatan kedua, dan D jarak antara muatan itu dengan satuan meter. Lalu kita masuk yang kedua, perhitungan dengan hukum Coulomb opsional. Perhitungan dengan hukum Coulomb adalah proses matematika untuk menentukan gaya elektrostatik antara dua muatan listrik yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak berdasarkan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan produk dari muatan kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antaranya. Satuan SI untuk gaya adalah Newton, satuan muatan adalah Coulomb, dan satuan jarak adalah meter. Jika 1 Coulomb muatan terletak satu dekat dari muatan Coulomb lainnya, gaya elektrostatik antara keduanya sangat besar, itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Angka tersebut kemudian merupakan data yang harus digunakan untuk mengubah pertanyaan proporsionalitas menjadi sebuah persamaan. Dengan demikian, hukum Coulomb menjadi F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 I1 dikali Q2 per D kuadrat. Lalu yang ketiga, medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar suatu muatan listrik, di mana muatan lain akan merasakan gaya listrik secara lebih teknis. Medan listrik di suatu titik adalah gaya listrik yang akan dialami oleh muatan uji positif kecil yang ditempatkan di titik tersebut, yang diukur dalam satuan Coulomb per satuan muatan. Misalkan, kita mempunyai benda bermuatan kecil di lokasi tertentu. Jika benda bermuatan lain didekatkan ke benda tersebut, maka akan terjadi gaya yang bekerja pada seperti yang dijelaskan pada hukum Coulomb. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa benda bermuatan asli disekeliling oleh medan listrik. Gambar tersebut menunjukkan muatan positif yang terisolasi. Anak panah yang memancar keluar dari muatan menunjukkan arah gaya yang akan dialami oleh benda bermuatan positif yang dibawa ke dalam daerah tersebut. Lalu keempat, menghitung medan listrik menggunakan hukum Coulomb opsional. Menghitung medan listrik menggunakan hukum Coulomb melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Coulomb untuk menentukan medan listrik di suatu titik dalam ruang yang disebabkan oleh satu atau lebih muatan listrik. Ini melibatkan penggunaan persamaan matematika yang menghubungkan muatan.
jarak dan medan listrik yang dihasilkan. Untuk menghitung kuat medan listrik di dekat suatu muatan, asumsikan bahwa muatan sebesar 1 coulomb terletak pada jarak tertentu dari muatan tersebut, dan gunakan hukum Coulomb untuk menghitung gaya pada asumsi muatan 1 coulomb tersebut. Sekarang gunakan rumus F sama dengan 9 kali 10 kurang Q1 dikali Q2 per D kuadrat untuk mencari kuat medan listrik pada jarak 0,5 meter dari muatan positif 3 mikrocoulomb. Lalu yang kelima, pengisian dengan gesekan seri trigonometri. Pengisian dengan gesekan adalah proses pengisian muatan listrik pada suatu benda dengan cara menggosokkan benda tersebut dengan benda lain sehingga terjadi perpindahan elektron antara kedua benda. Atribut elektrik series adalah daftar benda yang disusun berdasarkan kemampuan untuk memperoleh atau kehilangan muatan listrik ketika digosokkan satu sama lain. Fenomena listrik statis biasanya kita lihat ketika dua benda digosokkan. Cara ini disebut pengisian dengan gesekan, meskipun sebenarnya gesekan tidak ada hubungannya dengan proses pengisian. Beberapa bahan cenderung menahan elektronnya lebih kuat dibandingkan bahan lainnya. Ketika dua bahan yang berbeda dalam kecenderungan ini ditempatkan dalam kotak yang erat, yaitu bergesekan, salah satu bahan memperoleh elektron dan bahan lainnya kehilangan elektron. Lalu keenam, isolator dan konduktor. Isolator adalah jenis bahan yang tidak mampu menyalurkan panas dan juga tidak mampu dialiri listrik. Isolator juga dikenal sebagai penghambat aliran listrik. Salah satu contoh isolator yaitu kaca dan plastik. Sedangkan konduktor adalah suatu bahan yang mampu menghantarkan panas maupun arus listrik, baik ke dalam wujud cair, padat, atau gas. Salah satu contohnya aluminium, tembaga, air, dan lain-lain. Lalu masuk pada elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur muatan listrik. Ini biasanya terjadi dari dua lengan yang dapat bergerak bebas dan sebuah benda logam yang terhubung ke tanah atau sumber muatan listrik. Saat muatan listrik di dekat elektroskop, lengan-lengan itu akan terpisah atau bergerak sesuai dengan polaritas muatan. Di gambar berikut menggambarkan elektroskop, alat yang digunakan untuk mendeteksi muatan listrik. Inti dari elektroskop adalah strip logam di tengahnya dan lembaran logam fleksibel yang bagian atasnya melekat padanya. Penutup berbentuk silinder mengelilingi koil logam dan memiliki jendela kaca di ujungnya untuk mengurangi efek aliran udara. Strip logam dan koil diisolasi secara elektrik dari penutup silinder. Penutup hanya berfungsi untuk mencegah masuknya aliran udara yang dapat mengganggu lapisan tipis kertas tersebut. Jadi ini adalah gambar dari elektroskop. Dan yang terakhir itu pengisian dengan induksi. Kita telah membahas pengisian daya sebelumnya melalui kontak dengan beberapa benda bermuatan. Sekarang kita akan mempertimbangkan pengisian daya dengan induksi. Dalam hal ini, suatu benda mempunyai muatan yang berlawanan dengan benda
telah dilepas. Hal ini meninggalkan muatan positif berisi pada elektroskop. Perhatikan bahwa dengan menggunakan benda bermuatan negatif, di sini kita dapat mendapatkan muatan positif pada elektroskop, menyebabkan beberapa elektron